kon borong. Es tehmu jek oke ra? Masih. Ya kono didol. Jangan pernah menghina orang. Kalau orang itu balas menghina, kita nggak akan masalah. Yang paling cilaka adalah ketika kita menghina orang lain, sementara dibalas dengan senyuman. Modar kita kandhani. Jangan pernah berbuat aniaya dengan orang. Kalau orang itu membalas aniaya kita, nggak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita berbuat aniaya dibalas dengan kebaikan. Merongos. Penceramah, bahkan juga berpredikat sebagai utusan khusus presiden yang menangani bidang toleransi dan keagamaan. Saya tidak menemukan sisi baik dan sisi guyonan apapun di dalam pernyataan Gus Miftah tersebut. Tetapi ini adalah sebuah karakter sesungguhnya dari seorang Gus Miftah yang memang memiliki nilai sisi barbar dalam hal berpikir dan berucap kata. Jadi saya berharap bahwa peristiwa ini harus ditanggapi serius oleh Pak Prabowo Subianto sebagai presiden. Saya berharap bahwa Gus Miftah kalau masih punya urat malu, masih punya otak, masih punya hati, segera mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus presiden yang mengurusi tentang toleransi dan keagamaan. Toleransi apa yang Anda akan bangun ketika mulut Anda saja berbicara? Toleransi apa yang akan Anda bangun atas nama agama ketika pikiran Anda saja tidak bisa menoleransi rakyat kecil yang sedang mencari rezeki dengan susah payah? Gus Miftah menjadi salah satu pendakwah yang kerap jadi sorotan publik. Gaya dakwah Gus Miftah seringkali dianggap berbeda dari kebanyakan, bahkan tidak jarang memicu pro dan kontra. Tak hanya gaya dakwahnya yang berbeda, namun ia juga kerap terlibat sejumlah kontroversi yang selalu menyita perhatian. Gus Miftah juga sempat menjadi kontroversial karena aksinya menoyor kepala istrinya yakni Ning Astuti di depan umum. Walaupun ia membela diri dengan mengatakan hal itu adalah hal biasa di kehidupan sehari-hari mereka, banyak netizen yang mengecam aksi tersebut sebagai perilaku yang tidak pantas. Kabar terbaru, Gus Miftah kembali menjadi cibiran setelah videonya mengolok-olok seorang pedagang es teh viral di media sosial. Gus Miftah bahkan terlihat berteriak dan mengeluarkan kalimat kasar kepada pedagang es teh tersebut. Nama Gus Miftah sempat menjadi sorotan karena gaya dakwahnya yang terbilang berbeda dari ustadz-ustadz lainnya. Bagaimana tidak, jika biasanya seorang ustadz mengisi ceramah di dalam masjid, Gus Miftah justru menyampaikannya di tempat-tempat yang tak terbiasa seperti klub malam. Bahkan ia juga tak keberatan mendatangi tempat lokalisasi. Menurutnya, dakwah bisa dilakukan di mana saja dan untuk semua kalangan. Meski berhasil menginspirasi banyak orang untuk bertobat, tindakan ini dikritik karena lokasi yang dianggap tidak pantas untuk kegiatan religius. Selanjutnya, Gus Miftah juga sempat bikin kontroversi terkait aksinya bagi-bagi uang. Hal ini terjadi ketika masa kampanye pemilu 2024 akan dimulai. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat Gus Miftah kedapatan bagi-bagi uang kepada masyarakat di Pamekasan, Madura. Tentu saja aksinya itu langsung mendapat kecaman di berbagai kalangan. Lantaran aksinya tersebut dianggap termasuk dalam kampanye politik, Gus Miftah dengan tegas membantah tudingan tersebut, menjelaskan bahwa uang itu adalah sedekah dari pihak pengundang bukan bentuk kampanye. Gus Miftah memicu kontroversi dengan menyampaikan kritik terhadap larangan penggunaan speaker masjid untuk tadarus Al-Quran selama Ramadan. Ia membandingkannya dengan acara dangdutan yang tidak dilarang. Pernyataan ini dinilai tidak sensitif dan menimbulkan perdebatan di media sosial. Belum lama ini, Gus Miftah sempat trending setelah menoyor kepala istrinya di depan umum. Dalam sebuah video yang viral, tampak Gus Miftah asyik berjoget di sebuah acara ulang tahun pondok, tapi kemudian ia berulang kali menoyor dan menggoyang-goyangkan kepala sang istri hingga nyaris terjatuh. Tak sedikit yang mengecam aksi Gus Miftah itu. Namun dari pembelaannya, Gus Miftah merasa hal tersebut sudah biasa dilakukannya kepada istrinya. Apa yang kami lakukan itu sebenarnya adalah bahasa candaan dan bahasa tubuh yang menunjukkan kasih sayang, ujarnya. Seolah tak kapok dengan kejadian itu, Gus Miftah kembali viral karena diduga sedang mengolok-olok seorang penjual es teh di pengajiannya. Dalam potongan video viral yang di media sosial,
Gus Miftah mulanya memanggil pedagang es tersebut. Ia berteriak sebelum mengeluarkan kalimat kasar pada bapak penjual es itu. Belum menerima jawaban, Gus Miftah langsung berseloroh. Kamera lantas menyorot reaksi pedagang es teh itu yang hanya menghela nafas panjang. Kata-kata kasar yang keluar dari mulut Miftah Maulana alias Gus Miftah tengah jadi sorotan usai dirinya mengolok-olok pedagang es teh di sebuah pengajian akbar di Magelang belum lama ini. Hal itu menuai kecaman publik hingga berujung permintaan maaf dari Miftah. Belum kelar soal itu, muncul lagi potongan video baru yang memperlihatkan Gus Miftah di sebuah acara panggung wayang kulit. Jejak digital olok-olokan Miftah Maulana kepada Yati Pesek itu, salah satunya muncul dalam unggahan di akun X jurnalis Zulfikar Akbar. Pada video yang beredar, Miftah mulanya mengajak Yati Pesek naik ke atas panggung. Baru sampai di atas panggung, Miftah mengeluarkan kata-kata bernada ejekan ke Yati Pesek. Ini tadi lagunya berjudul Bajing Loncat, kalau bajingannya saya ajak naik, ujar Miftah kepada Yati Pesek. Ini kamu lebih muda tapi mau aku jadikan guru, balas Yati Pesek dengan nada memperingatkan kepada Gus Miftah. Namun Miftah kembali mengeluarkan kata-kata balasan dengan nada candaan, tapi bila diartikan maka bisa bermakna menghina. Saya bersyukur Bude Yati jelek makanya jadi sinden, kalau cantik jadi lonte ini, kata Miftah. Mendengar pernyataan tersebut, Yati Pesek membalas sambil menyindir bahwa Miftah bukan ustadz apalagi kiai. Video lawas Miftah Maulana dan Yati Pesek itu sontak mengundang berbagai respons dari warganet, terutama di tengah hangatnya menyoalkan ucapan Miftah kepada pedagang es teh.